Dari lautan terdalam, kisah legendaris tentang Putri Duyung telah memikat peradaban selama ribuan tahun. Namun, bagaimana pandangan Islam, agama yang kaya akan kisah penciptaan, terhadap makhluk setengah manusia, setengah ikan ini? Inilah mitos Putri Duyung dalam perspektif Islam. Putri Duyung atau mermaid sering digambarkan sebagai simbol keindahan, misteri, dan terkadang bahaya di laut. Kisah ini berasal dari mitologi Yunani, Timur Tengah kuno, hingga cerita rakyat Nusantara. Dalam Islam, dasar penciptaan dijelaskan secara sangat jelas: manusia, malaikat, dan jin. Manusia diciptakan dari tanah, Adam, malaikat dari cahaya, Nur, dan jin dari api tanpa asap, Nar. Segala makhluk lain, termasuk hewan di darat dan laut, diciptakan sebagai bagian dari kerajaan hewan, Al-Hayawan. Lantas, di manakah posisi Putri Duyung, makhluk yang menggabungkan elemen manusia dan hewan dalam tatanan penciptaan ini? Dalam Al-Quran dan hadis sahih, tidak pernah disebutkan secara spesifik adanya makhluk hibrida berakal seperti Putri Duyung. Para ulama dan cendekiawan Islam umumnya sepakat bahwa Putri Duyung termasuk dalam kategori makhluk mitologis atau legenda. Jika Putri Duyung itu ada, ia harus diklasifikasikan sebagai hewan laut, ikan, bukan manusia. Jika ia dianggap manusia, ia harus memiliki ruh, akal, dan kewajiban syariah yang secara fisik tidak mungkin bagi makhluk air. Syekh Al-Utsaimin, salah satu ulama kontemporer, berpendapat bahwa makhluk air berbentuk aneh tetap dikategorikan sebagai ikan. Ini didasarkan pada hadis yang menyebutkan dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah, termasuk ikan. Lalu bagaimana dengan kemungkinan bahwa Putri Duyung adalah penampakan dari jin? Jin memiliki kemampuan untuk menjelma, tasyakul, menjadi berbagai bentuk, termasuk hewan, dan terkadang menyerupai manusia. Jin bisa saja menampakkan diri di laut dalam bentuk yang mirip dengan gambaran Putri Duyung untuk mengganggu atau menggoda.
Beberapa ulama menafsirkan bahwa kisah-kisah penampakan makhluk aneh di laut lebih condong ke arah jin yang sedang berwujud. Namun, makhluk hibrida yang berketurunan tetap memerlukan dasar biologis yang sah yang tidak ada dalam syariat Islam. Menariknya, di dunia nyata terdapat hewan laut bernama duyung atau manatee strip dugong. Hewan ini sering terlihat menyusui anaknya sambil berdiri tegak di air, yang mungkin menjadi inspirasi kisah Putri Duyung. Para pelaut kuno, terutama saat kelelahan dan halusinasi, sering salah mengira duyung asli sebagai wanita cantik. Dalam konteks Nusantara, legenda Putri Duyung sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual laut dan mistis. Islam mengajarkan bahwa kekuatan sejati hanyalah milik Allah, menepis keyakinan animisme terhadap roh laut. Pertanyaan selanjutnya, jika Putri Duyung benar-benar ada sebagai hewan, apakah halal dimakan? Menurut mazhab Syafi'i, semua hewan air, termasuk yang berbentuk aneh, halal dimakan tanpa disembelih. Dengan asumsi Putri Duyung adalah sejenis ikan laut, hukumnya akan mengikuti hukum ikan secara umum. Namun, jika ia dianggap memiliki bagian manusia, berakal, berbahasa, maka ia tidak bisa dikonsumsi. Fokus utama bagi seorang Muslim bukanlah memecahkan misteri mitos, tetapi memperkuat keimanan pada apa yang telah diwahyukan. Allah Maha Pencipta, dan pengetahuan kita tentang seluruh makhluk hidup di bawah laut sangatlah terbatas. Di lautan, banyak makhluk yang mungkin belum teridentifikasi dan termasuk dalam alam goib atau hewan langka. Islam mengajarkan kita untuk teliti dan tidak menerima begitu saja narasi tanpa sandaran dalil yang kuat. Putri Duyung tetap menjadi kisah fiksi yang berfungsi sebagai hiburan dan bagian dari warisan budaya. Dalam Islam, tidak ada dasar teologis maupun dalil yang menguatkan eksistensi Putri Duyung sebagai makhluk hibrida permanen. Penampakan aneh mungkin adalah jin yang menjelma atau sekadar dugong yang disalahpahami oleh pelaut. Namun, cerita ini mengandung pesan moral tentang misteri lautan dan rasa ingin tahu manusia. Makhluk laut, besar atau kecil, adalah tanda kebesaran Allah SWT dan keluasan ilmunya. Ini mendorong kita untuk merenungkan keajaiban alam dan kekuasaan Sang Pencipta. Selalu kembali kepada sumber utama, Al-Quran dan Sunnah, saat menghadapi mitos dan klaim supernatural. Mitos Putri Duyung indah sebagai cerita pengantar tidur, tetapi bukan bagian dari ajaran akidah Islam. Islam memberikan panduan yang jelas tentang penciptaan dan batasan antara manusia dan hewan. Mari kita hargai kekayaan mitologi, namun prioritaskan kebenaran yang bersumber dari wahyu. Terima kasih telah mengikuti pembahasan mendalam ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini jika Anda menyukainya.